di properti itu mau lagi krisis, mau lagi pandemi, mau lagi booming, peluang itu tetap ada. Investor itu tetap ada. Yang punya duit itu tetap banyak. Halo Review People, hari ini kita bertemu kembali. Kita akan membahas mengenai sebuah kantor agent dan prinsipalnya. Kita akan gali, kita akan korek, kita akan cerita lebih banyak lagi tentang kantor ini. Nah, tapi yang menarik teman-teman Review Agent, satu hari saya membuka koran, di situ ada sebuah iklan tentang sebuah kantor agent properti. Jujur saya kaget nih. Ini ada kantor agent baru lagi nih. Itu berapa tahun lalu gitu. Namun kemudian hari ini kantor tersebut sudah bertransformasi menjadi sebuah kantor agent yang besar di Bandung. Dan hari ini kita kedatangan prinsipalnya yang kita akan tanya-tanya kenapa bisa transformasi dari kantor yang siapa ini menjadi kantor yang sesuatu. Thank you Bu Ike sudah datang di acara podcast lebih dekat dengan Arebi. Ya. Thank you waktunya. Ya, makasih ini Pak, sama-sama nih. Ini kita di sini mau sharing aja sih ya, berbagi pengalaman ya. Kalau kantor Era Indo sendiri itu kita mulainya dari tahun 2015. Oh, yang tadi saya bilang itu ya, yang tentang dulu apa? Dulu sebelumnya ada Inopro. Jadi Inopro. kita lokal kita buat sendiri Inopro. Basicnya tuh sebenarnya karena saya tuh seneng di properti lah. Properti. Saya potong dulu Bu. Bu Ike bikin agency karena Bu Ike suka di properti. Senang di properti. Ya, investor kecil-kecilan lah gitu. Itu awalnya. Hobi di properti. Oke. Hobi di properti, saya senang di properti. Kebetulan tahun 2013 ada yang ngajakin, "Yuk buka kantor properti yuk." Nah, pada waktu itu karena saya kan nggak ada basic di properti kan. Jadi saya pikir saya nggak ada basic tapi saya seneng. Oh, nggak apa-apa lah nanti. Emang sebelumnya Bu Ike ngerjain apa gitu kalau bukan di properti? Kita ada di chemical, jadi bukan agent properti awalnya. Bukan. Tapi melihat properti ini menarik sesuatu yang menarik karena untuk investasi itu salah satu yang paling menguntungkan itu adalah di properti. Oke. Ya, selain memang ada yang lain-lain ya, misalnya emas gitu ya. Tapi yang cukup menarik itu adalah di properti. Makanya dari situ memang karena kebetulan saya juga hobi properti, maka saya tertarik. Oke lah, kita buat properti, kantor properti sama-sama. Jadi tahun 2013. Oh, berarti Bu Ike tadi diajakin sama orang untuk bikin agensi properti. Itu awalnya. Dan saya sebagai pasif lah. Pasif. Nah, 2013 kita buka dengan nama Inopro. 2013 lama ya? Inopro. Ya, Inopro. Tapi pada waktu itu kan saya nggak ada basic di agen properti ya, penjualan. Tapi cuma sebagai investor, dimana ya kita seneng lah properti ya. Nah, dari 2013 kita buat, ternyata kurang jalan. Nggak jalan? Selama 2 tahun itu, setahun kita paling jualnya cuma 3 properti. Selama 1 tahun, 2 tahun kedua ya 2 atau 3 itu gitu. yang belinya jangan-jangan Bu Ike juga. Jadi selama 2 tahun itu nggak jalan, jadi kan intinya kan rugi lah ya. Nah, tapi karena saya lihat prospek properti ini luar biasa dan properti itu juga sesuatu hal yang menarik. Jadi saya mulai cari-cari franchise. Ibu tuh mencoba untuk mengganti brand ya. Dimana kalau franchise saya pikir kalau franchise kan pasti ada bimbingan, pasti udah ada guidance, udah ada ya alur kerjanya lah, paling nggak kan udah ada gambaran. Makanya di situ saya coba untuk cari beberapa franchise, saya gali lagi dan akhirnya saya tentukan saya bergabung di Era gitu. Tapi sebelum ke Era sempat nyari ke beberapa komunikasi, yang ada. Sempat gali juga. Akhirnya saya putusin untuk saya milih ke Era. Kenapa Bu? Ya, karena kalau setelah saya pelajarin, setelah saya waktu itu gali lagi, di Era ini kalau kita benar-benar dari, kebetulan saya nggak ada basic di properti ya. Nah, kalau kita nggak ada basic di properti, di Era ini tuh benar-benar untuk trainingnya tuh luar biasa. Bimbingan trainingnya,
blueprint perusahaannya, guidance-nya itu luar biasa. Jadi kita benar-benar diarahin, kita di training, kita dibimbing untuk kita bisa melakukan, kita sebagai prinsipal pemegang kantor apa sih yang harus kita lakuin. Oh, diajarin begitu juga sama mereka? Ada guidance-nya, ada di situ juga kita bisa nanya ya, bisa komunikasi, bisa konsultasi, di mana kalau kita ada kesulitan apa kita bisa semuanya ada guidance gitu. Nah, jadi waktu Cike mencari era kan pasti milih dan kelihatannya dari semua yang ada lebih struck dengan brand ini gitu, dengan dasar yang tadi gitu. Langsung milih atau masih mikir lagi, Ci? Enggak, karena pada waktu saya udah banding-bandingin di sini era itu kuat untuk training. Oh, era kuat training. Untuk training. Nah, justru kalau menurut saya tuh kita perlu training karena sebagai trainingnya juga untuk knowledge, juga untuk motivasi. Di mana sampai sekarang pun meskipun kita sudah beberapa tahun di properti, tapi training itu juga tetap harus perlu kita jalani. Jadi pada waktu itu saya lihat training ini bagus dan training itu yang memang kita perlukan. Akhirnya kita putusin langsung ke era. Tahun kapan, Bu? 2015. Berarti 2 tahun persis dong. 2013 bikin Inno, berubah ke era, tapi Innonya tetap ada ya? Ada. Nah, by the way kalau boleh tahu apa sih Inno tuh? Ya, Inno ya karena kebetulan saya ada main bisnisnya di kimia itu namanya Innotech. Jadi sama Inno. Jadi ini kita ambil Innonya, jadi era Inno. Dari 2015 sampai sekarang udah 6 tahun ya, Ci ya? Nah, bagi RB people yang belum tahu tentang Cike, 6 tahun ini era Inno tuh terjadi yang wow, dia one of the best-nya era di Bandung, bahkan di Indonesia sih ya. Sempat jadi salah satu yang terbaik di semua kantor era yang ada di Indonesia ya. Hopefully tahun 2021, hopefully ya, karena kan belum ada pengumuman. Number one sih? Hopefully. Wah, let's see. Ya, semua kita cek. Just by the grace of the Lord aja. Iya. Nah, Ci, 5 tahun ini kan nggak gampang tuh. Kan tadi Cike bilang kan waktu itu kan investor. Ada yang operate-nya, tapi ternyata tidak jalan juga. Kemudian kan Cike pindah jadi bikin era Inno. Yang saya tahu kemudian yang operate-nya juga nggak jalan juga gitu, Ci. Jadi Cici sekarang ambil in charge full ngejalanin kantor. Bingung gak sih dari investor jadi ngejalanin kantor agent? Dari biasa beli sekarang ngurusin manusia-manusia yang kadang membingungkan itu loh. Ya, sebenarnya kalau bingung ya mungkin awalnya memang kita juga bingung juga ya. Tapi balik-balik lagi, kalau saya sih lebih banyak yang pasti mau berdoa. Karena kadang tuh kita juga nggak ngerti apa yang harus kita lakuin. Tapi pada waktu saat kita berdoa, kita minta pimpinan Tuhan, Tuhan kasih hikmat di situ. Yang pasti itu. Dan kalau kita tuh mau mengembangkan satu usaha, yang penting kita juga fokus. Nah itu yang penting lah ya. Jadi pada waktu itu fokus, kita pelajarin gimana untuk kita bisa mengembangin. Akhirnya yang muncul ide-ide lah, ide-ide. Tapi yang selalu saya tekanin bahwa kita berusaha yang terbaik, tapi Tuhan yang buka jalan. Itu yang paling penting. Apalagi kalau yang dibilang Pak Adi mungkin juga udah lama lah, jauh lebih lama dari saya ya, dan marketing timnya juga jauh lebih banyak. Bukan. Ya. Amin. Itu, tapi omsetnya belum sebanyak Ibu. Nah, itu kan dari setiap proses yang hampir closing, yang sudah deal segala macam, sampai menuju yang benar-benar closing dan selesai dan dapat komisi, itu kan banyak variannya. Ya, betul. Dan saya kalau lihat di sini, kalau saya renungin lagi, kalau kita bisa closing itu tuh benar-benar berkat anugerah. By grace. By the grace of the Lord. Ya, jadi berapa banyak, saya nggak ngerti, mungkin Pak Adi juga ngalamin ya. Hampir closing udah deal, tapi nggak jadi, batal gitu. Udah ditawarin properti lama, udah bertahun-tahun nggak laku-laku gitu kan. Tapi ada yang ditawarin baru 3 hari langsung laku. Ya, betul. Terus juga ada yang nego sampai alot gitu, nggak selesai. Tapi ada yang lihat 5 menit langsung di DP-in. Dan malah yang punya itu, kita punya pengalaman baru dipasarin baru berapa hari. Bawa bayar, lihat-lihat sebentar, hitungan menit, oke lah saya DP-in. Owner sampai bingung, ini beneran jadi, terus saya pindah kemana? Gitu kan? Jadi owner juga nggak expect secepat itu gitu. Dan itu kita juga ada beberapa kali. Nah, Ci, yang saya bingungnya sih ya, kan kantor agent tuh banyak banget, banyak yang bikin, banyak yang hilang juga. Betul. Tapi kok bisa ya
pertanyaan sebenarnya ini pertanyaan pribadi saya yang mau saya tanya ke Cici sih. Kok bisa sih Era Ino jualan banyak banget gitu Ci? Padahal kan orang-orangnya juga, saya nggak tahu orang Cici orang baru orang lama. Yang baru juga ada kan? Kalau yang gabung di saya itu sebagian besar dari yang belum pengalaman properti. Nah, apalagi kenapa bisa jualannya banyak gitu Ci? Ya, sebenarnya gini, kalau kebetulan di saya itu saya tekanin ya dari kita itu yang tadi pertama itu by the grace ya. Terus juga kita ngandalin yang di atas, ngandalin Tuhan. Dan kadang kalau kita itu berhadapan dengan orang nih, pembeli nih calon buyer ya, kita cuma bisa lihat penampilan. Oke. Ya, penampilan cara dia ngomong, tapi di dalam hatinya kan kita nggak tahu. Ini bener mau beli sekarang, atau ini tuh mungkin baru lihat-lihat, atau ini tuh kebutuhan seperti apa kan kadang kita nggak tahu gitu kan ya. Nah, tapi kalau kita ya tadi itu balik-balik lagi itu kebanyakan by the grace lah. Tapi selain by the grace kita juga harus bekalin diri kita ya dengan knowledge, dengan skill yang sesuai. Seberapa besar pengaruh training membantu ke tim Cici bisa jualan? Sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh ya. Jadi kalau di kita itu kan ada seminggu sekali pasti ada weekly meeting. Meeting internal. Ada weekly meeting internal. Nah di situ kita gali kesulitan apa di lapangan. Jadi kesulitan apa, terus ada masalah apa, ataupun kalau enggak kita isi dengan materi-materi. Jadi materi misalnya cara memasarkan yang bagus atau cara memanage calon klien atau misalnya kita cara teknik foto yang bagus. Itu dari internal atau dari Era franchise? Dari internal ada, dari Era juga sangat banyak karena kita ada training-training yang dari Era itu yang kita bisa pakai untuk mentraining lagi internal. Berkala mereka Ci? Kalau dari Era Indonesia itu berkala ada. Untuk tim Cici atau untuk semua? Untuk semua. Oh, untuk semua. Untuk semua. Ya, tapi kadang kan kita sesuaiin lagi dengan kebutuhan tim kita nih. Jadi kalau misalnya kebutuhan ada misalnya teknik foto nih. Saya kan suka ini ya dari rumah 123, rumah.com itu kan kita suka konsultasi juga. Kenapa sih dari kita kok lead-nya kurang banyak? Oh, ternyata teknik fotonya kurang bagus gitu. Nah, dari situ kita gali lagi gimana sih teknik foto yang bagus ya, kita ngadain training teknik foto yang bagus. Sering berarti ya di tempat Cici training seperti itu ya? Kalau untuk weekly meeting itu kita bukan training tapi kita sharing dari pengalaman. Dari pengalaman teman-teman yang ada di lapangan. Nah, kalau untuk training sendiri itu dari Era Indonesia sih biasanya tiap berapa bulan sekali pasti ada training. Berapa bulan sekali? Oh, konsisten ya? Konsisten. Berapa bulan sekali ada training dan training itu kan semuanya kan ada di web Era Indonesia yang bisa diakses oleh semua tim Era di seluruh Indonesia. Jadi kalau misalnya kita pengen menggali tentang apa nih, tentang misalnya untuk pemasaran atau CMA gitu kan ya mungkin kita bisa cari dari materi training yang lalu yang kita bisa dengerin anytime. Nah itu kelebihan makanya kenapa Cici ke franchise-nya yang ada sekarang kali ya. Nah Ci, kalau misalkan saya nggak tahu nih hari ini Era Ino kan jualannya udah banyak banget tuh ya. Amin. Ya. Masih kalau ada orang mau join ke Cici masih memungkinkan nggak? Atau udah ditutup? Sangat-sangat dong. Atau ditutup karena udah kebanyakan nih. Closingnya udah kebanyakan. Nah, masih memungkinkan sih. Sangat-sangat dong. Kita juga masih banyak lah, masih pengen mengembangkan lah untuk tim marketing juga. Dan kalau untuk teman-teman yang pengen in charge di properti itu kita kadang kan kendalanya, aduh saya ibu rumah tangga nggak punya pengalaman nih, atau saya nggak ada background di properti nih, itu nggak masalah di kita, karena di kita tuh pasti nanti akan ada trainingnya. Hari ini ada kantor 2 ya Ci ya? Ya ada 2. 2 ya, di Setrasari dan di Muhammad Toha ya. Jadi teman-teman RB People yang mau ke Setrasari boleh ya Ci ya? Bisa. Mau ke Muhammad Toha juga bisa. Mau janjian sama Ci ke diskusi bisa ya Ci? Bisa. Kemana Ci kontaknya Ci? Kontaknya ada di mana nih? Ada di bawah ini kontaknya Cike ya nanti ya. Cip, ada 1-2 patah buat teman-teman siapa tahu yang mau join ke Era Ino mungkin bisa disampaikan. Ya, jadi buat teman-teman yang ingin berprofesi sebagai profesional property agent, yuk bergabung dengan Era Ino. Kita siap untuk membimbing teman-teman semua karena di Era Ino kita ada training yang dimana kita akan khusus mentraining teman-teman di kantor dan di lapangan nanti juga ada pendampingan oleh leader-leader yang
sudah mempunyai pengalaman yang luar biasa ya, dan di mana nanti bisa membimbing teman-teman semua itu untuk menjadi profesional agent, dan kita sama-sama untuk maju itu. Kalau mau hubunginya ke sini ya Ci ya. Ke nomor di bawah ini ya teman-teman ya. Dan satu visi misi Era Inno itu adalah Era Inno itu diberkati untuk menjadi berkat buat banyak orang. Ci, 6 tahun ini kan kalau ngomong cuan pasti banyak lah ya. Happy ending pasti mungkin banyak juga. Tapi kan ada cerita-cerita kalau di properti yang tadi Cici omong kan, nggak semuanya selesai dengan happy. Kadang mungkin agak membuat hati tersayat-sayat Ci. Pernah nggak Ci ada begitu Ci? Adalah, ya, saya bilang ya kalau property agent itu suatu profesi di mana orang-orang yang benar-benar menggeluti dunia property agent itu benar-benar yang mentalnya luar biasa. Oh ya? Ya, itu benar-benar mental baja, mental kuat, karena Hadi mungkin juga sering ngalamin, kita di PHP sering nggak Pak? Sering ya, udah biasa ya di PHP ya. Ya di PHP udah sering, terus kayaknya udah mau closing gede nih, udah ngitung nih komisinya berapa, ternyata batal. Iya, nggak Pak? Betul. Sering juga ya. Ditelepon ngilang. Betul, menghilang, ataupun saya juga pernah nih sudah dinotaris Pak Andi, batal. Oh, nah Bu, boleh cerita Kak, yang paling worst, paling parahnya apa? Yang notaris atau ada lagi yang lebih parah? Yang paling parah yang nggak jadi jualan ya Bu ya? Yang nggak jadi jualan. Kalau jadi jualan mas, semua udah pada tahu. Ini jualannya banyak. Itu, gini, kalau di depan notaris, udah itu ternyata ya ada masalah lah ya, jadi batal. Konflik lah, ada konflik, sayangnya batal, itu juga membuat ini ya. Pernah sampai batal depan notaris? Pernah Pak, udah mau tanda tangan batal karena gara-gara tersinggung. Gara-gara tersinggung? Padahal antara owner dan buyer. Di depan notaris? Di depan notaris. Padahal semua sebelumnya udah aman-aman aja semua? Udah aman, tinggal tanda tangan aja, batal. Oke. Ya itu sedih juga sih, tapi yang paling sedih ini mau transaksi gede Pak. Gede puluhan miliar. Tapi? DP sudah masuk juga miliaran. Amin. Tapi ternyata suratnya bermasalah. Oh, nah, piye Bu kalau kayak gitu Bu? Ya udah batal Pak. Batal karena ternyata si owner juga tidak tahu kalau surat itu bermasalah. Nggak bisa diberesin? Nggak bisa. Wow. Ya. Padahal udah DP miliaran. Udah DP juga miliaran, transaksinya juga puluhan miliar. Wow. Ya. Ada lagi yang lebih nyesek Pak. Gimana? Itu kalau itu ya udahlah karena ada masalah ya. Tapi ada lagi juga kita sudah transaksi gede juga Pak, puluhan miliar sampai ke gede lah. Ya, sudah transaksi Pak. Udah deal, udah transaksi, intinya inilah ya, kita kobrol dengan kantor lain. Tapi karena PCP-nya hilang dari kantor yang sebelumnya, itu, jadi kita nggak dikasih komisi Pak. Serius Bu? Sedikit pun? Cuman 0, sekian lah. Dengan dasar dia nggak pernah ngomong. Dengan dasar ya itulah. Wow. Terus gimana dong? Gimana lagi? Imagine teman-teman, inilah suka duka agent properti, duitnya menarik, sangat menarik. Ya. Tapi tadi yang Cike pada ngomong kan. Udah transaksi itu 50 miliar lebih. Wow, hanya dikasih 0,0 sekian. Wow, 50 M loh teman-teman. By the way, kalau ini happy ending 50 M dikali aja komisinya, itulah cuannya ya. Tapi yang tadi Cike ngomong kan, orang-orang yang di agent property itu sebenarnya dia entrepreneur ya Ci. Jadi harus punya mentalnya luar biasa. Ya. Saya sangat salut sama teman-teman yang sukses di property agent ya, karena memang benar-benar tuh punya mental baja. Ya, kita mau udah banyak dibanting-banting lah, udah banyak istilahnya up and down-nya tuh banyak banget gitu. Yang udah happy, udah tinggal di depan mata, batal juga banyak. Ya. Makanya kita kongretin semua itu kalau benar-benar transaksi udah selesai dan komisi udah masuk ke kantong gitu ya. Setuju. Karena saya ada juga transaksi udah selesai, komisi nggak dibayar Pak. Itu ada juga lah, ada suka dukanya lah. Jadi menurut saya tuh property agent kalau bisa bertahan sampai tahunan dan dengan prestasi yang luar biasa itu benar-benar sangat luar biasa mentalnya. Iya betul.
Cuman don't worry, yang tadi cerita Cika hanya kecil, happy endingnya banyak. Oh yang happy-nya banyak ya. Jadi Ci, happy endingnya kalau gitu Ci, biar balance sih. Gini, kenapa sih kita ungkapin kalau sedihnya kenapa gitu ya? Supaya teman-teman itu bisa kuat mental. Ya, jadi kalau pada saat kita mengalami, oh bukan cuma saya. Ya. Senior saya tuh ngalamin mungkin jauh lebih parah gitu. Ya. Sedang kalau kita happy itu kan nggak perlu dimotivasi lah ya, semangat pasti muncul. Begitu closing kita semangat jualan lagi. Tapi pada saat kita mengalami satu masalah yang membuat kita down, itu kita benar-benar perlu motivasi untuk kita bisa bangkit lagi. Setuju. Nah, kalau happy-nya nggak usah diceritain, semua orang bisa nanggung sendiri kok. Tapi susahnya kan kita nggak bisa. Nah, makanya di sini kenapa sih saya gali susahnya, supaya teman-teman pada waktu mengalami jangan sampai down, rugi gitu. Karena kalau kita down, kita keluar dari dunia properti, selesai. Sayang. Padahal peluangnya bagus ya. Benar-benar peluangnya itu bagus gitu. Nah, happy-nya banyak. Yang tadi saya bilang ya, pernah dititipin ini satu properti, belum sempat disurvei, baru cuma dikasih fotonya juga dari si owner, difoto-fotoin, diupload ke itu ke portal marketplace. Ada orang lihat, dia mau surveinya kita juga belum pernah survei, padahal kan baru dari ya. Ternyata sekali langsung lihat suka, deal. Iya. Terus ada juga yang gede ya, yang maksudnya yang sampai gede lah ya, lumayan di puluhan miliar juga. Lihat, cuma sekali lihat, ternyata suka, besoknya tawaran deal juga. Iya. Terus itu Sabtu lihat, Minggu oke, deal, Seninnya langsung DP. Minggu depan transaksi selesai. Lancar ya? Lancar. Padahal angkanya juga gede ya? Gede gitu kan. Jadi sukanya banyak banget ya. Tapi dukanya juga ada. Cuman kalau masalah suka itu kan kita nggak usah dimotivasi, pasti akan termotivasi. Apalagi setelah closing gede, pasti lebih semangat kan. Tapi kalau sedihnya, lagi sedihnya, begitu kita ngalamin masalah, begitu kita ngalamin maksudnya dimarahin orang, aduh dimaki-maki. Pernah ya Ci, dimaki-maki? Ya pernah sih. Oh ya? Sering. Ya pernah lah, dimarahin juga pernah ya. Contoh lah, kita lagi sewain satu properti, atau ya sewain satu properti, udah oke, buyer owner-nya udah oke, penyewanya udah oke, penyewanya dari Jakarta karena mau buat tempat usaha gitu kan. Udah janjian besok datang ke Bandung, naik kereta jam sekian, siang sampai di Bandung jam 12 kita tanda tangan, dan dia bawa satu tim gitu, jadi dia bawa interiornya, terus dibawa dari Jakarta berapa orang naik kereta gitu kan, sama-sama kita tanda tangan ya. Itu siang. Malamnya jam 12 malam ownernya WA, maaf ya sewanya kita batalin karena nggak jadi disewain gitu. Gimana ngomongnya tuh sih? Agent ngomongnya gimana? Gak enak juga kali ya? Gak enak juga kan? Iya. Ya itu kan, aduh kita juga panik pada waktu itu kan, dari agentnya juga telepon saya, aduh gimana nih ya? Udah kita cariin dah daerah di situ, kita cariin substitusi yang plus minus harganya segitu kan, karena udah deal ya. Harga juga nggak terlalu rendah lah, harga juga cukup bagus. Cariin lah. Udah ngomong ke ownernya, tidak mau dinego, harga segitu kalau mau. Dapat substitusinya gitu. Ya maksudnya kita kasih tahu gitu kan. Jadi kita cariin, kumpulin. Akhirnya ada sih satu properti yang malah interiornya segala sih lebih bagus. Gitu. Wow, hebat. Lebih bagus ya. Harusnya begitu si penyewanya kan datang kan, kita infoin. Tapi kita juga infoin bahwa itu sudah ada penggantinya kan. Harusnya kan dia happy, tapi yang namanya orang kesel tetap aja dimarah-marahin. Tapi ujungnya mau juga ya gitu kan. Yang penting happy ending. Happy ending. Dimarahinnya luar biasanya juga. Paketannya ya. Iya gitu kan. Jadi aja properti seru juga ya, hidup nggak monoton ya. Iya, nggak monoton. Iya. Naik turunnya banyak. Iya. Yang penting mentalnya pasti harus kuat. Ada yang mau 1 jam mau transaksi, 1 jam lagi transaksi di notaris, 1 jam itu sebelumnya dibatalin. Cuman kalau era Ino sudah 6 tahun, berarti rasanya mentalnya udah kuat kali ya? Ya kita berserah, karena saya juga tekanin ya, maksudnya kita melakukan yang terbaik, karena ada beberapa transaksi itu yang jadi bermasalah di kemudian hari. Jadi kita tanamin kalau memang itu sampai batal, udah ngucap syukur aja dah,
Karena kan kita nggak tahu kalau sampai itu terjadi, misalnya jadi transaksi di balik itu akan gimana, ada apa, kita nggak tahu gitu kan. Tapi kalau kita misalnya kecantol masalah, saya ada transaksi yang sampai 3 tahun baru selesai. Wow. 3 tahun selesai, dan dalam 3 tahun itu pressure-nya luar biasa karena satu lagi itu ya masalah surat menyurat, terus masalah pembayaran juga dari owner, dari buyernya, dan setelah endingnya 3 tahun itu kita dibayar cuman berapa ya, kecil lah, sekitar 20% dari yang seharusnya kita terima. Dari komisi yang seharusnya terima cuma 20%? Cuma 20%-nya, padahal itu pressure-nya luar biasa. Sempat ditelepon juga dimarah-marahin, pressure-nya luar biasa ya. Nah, kalau kita ngalamin masalah seperti itu, kita selalu akan ngomong, tahu gini mah nggak usah closing, nggak apa-apa. Ya kan? Tapi kan masalah udah terjadi. Makanya kalau kita banyak ngalamin hal-hal yang endingnya kita ngomong, mendingan mah tadinya mah nggak usah closing lah ya gitu kan. Ya, kan kita juga ngalamin berapa kali ya. Nah, makanya kalau saya juga tekanin, kalau misalnya kita sudah di level apa ternyata itu batal, udah nggak usah kecewa, syukurin aja, berarti bukan berkatnya. Karena kalaupun deal di balik itu juga kita nggak tahu akan terjadi apa. Ya hopefully mah happy lah. Kalau yang happy ya jauh lebih banyak. Ya iyalah. Gitu. Makanya 6 tahun Ci. Kalau setnya lebih banyak kayaknya era Inonya udah kemana tuh. Nah, Cike, by the way, bagi yang belum tahu, Cike tuh bosnya Arebi sebelumnya ya. Jadi dia bosnya di Bandung untuk agen-agen properti. Ci, kalau Cike ngelihat ya, 2 pertanyaan saya dalam konteks Bandung ya Ci ya. Ci, pertama ada gini. Pandemik kan 2 tahun nih Ci. Era Ino melihat pandemik apa? Menyedihkan atau justru happy? Happy banget. Satu lagi nih, yang menarik kenapa di properti ya. Di properti itu mau lagi krisis, mau lagi pandemi, mau lagi booming, peluang itu tetap ada. Investor itu tetap ada. Yang punya duit itu tetap banyak. Itu. Meskipun di pandemik 2 tahun ini sih. Meskipun di pandemik, meskipun di saat krisis. Ya, pembeli properti tetap ada. Jadi kalau di setiap permasalahan kita jangan lihat masalahnya, tapi kita lihat solusinya. Ya, solusinya. Ya, jadi malah era Ino ini dari pandemi itu grafiknya meningkat. Oh ya, 2020-2021 lebih baik dibanding sebelumnya. 2019 ke 2020 lebih bagus. 2020 ke 2021 makanya tunggu kejutannya katanya. Kejutannya jadi penasaran ya apa. Kita masih nunggu kan, karena NBC di era Indonesia kan masih bulan Februari ya. Nah Cici sebagai bukan mantan lah ya Ci, tetap anggota Arebi juga. Pasti ya anggota Arebi lah ya. Senior panutan kali ya. Ci, ada pesan-pesan nggak buat teman-teman Arebi People? Ya, kalau teman-teman nih ya, saya saranin juga yang ingin berprofesi di dunia agent properti, yuk kita bergabung dengan kantor yang ber-Arebi, bersertifikasi. Ya, karena kalau kita itu sebagai profesional property agent, itu resikonya besar. Ya, resikonya besar. Maksudnya, sorry ya, meskipun tetap ada resiko, tapi manfaatnya juga besar. Nah, resiko besar itu apa? Karena kalau kita tuh transaksi properti itu kan pasti nilainya gede. Ya. Yang dibilang ratusan juta, 100 juta itu kecil. Ya. Maksudnya untuk di dunia properti nominal 1 juta itu kecil. Kalau mau beli nggak ada. Setuju. Ya kan? Ya mungkin ada apartemen kecil lah, ya. 200 juta kecil. Tapi kan nominal 1 juta, 200 juta kan gede, dan bahkan kan sampai miliar. Ya, setuju. Nah, ini saya ungkapkan untuk buyer dulu ya, buyer atau owner ya. Buyer atau owner kalau mau menjual properti. Ini teman-teman, Cike ada sedikit buat buyer atau owner yang akan menjual atau membeli properti. Ini ada sedikit petuah dari panutan Arebi. Ya, nih saya pengen menyampaikan ya, buat teman-teman, Bapak Ibu semua yang punya properti ataupun yang ingin membeli properti ya, carilah agent properti yang profesional. Dan saya sarankan untuk lewat agent. Ya, kenapa harus lewat agent? Karena jual beli properti itu sangat beresiko. Ya, beresiko baik untuk penjual ataupun untuk pembeli.
Ya, untuk penjual kadang kan kita pengen untuk penjual apa sih resikonya gitu ya. Untuk pembeli apa sih resikonya? Kalau untuk pembeli kan biasanya kalau kita sudah suka propertinya, kita udah deal kan kita tanda jadi. Ya kan? Nah, setelah tanda jadi itu kelanjutannya gimana? Kan surat menyurat gitu. Betul. Kan, surat menyurat. Nah, legalitasnya. Nah, kalau legalitasnya itu katakanlah dalam tanda kutip bermasalah misalnya gitu ya, misalnya nih ternyata waris ada yang belum setuju jual gitu, itu kelanjutannya gimana, tanda jadi yang udah saya kasih gitu kan. Nah tapi kalau kita lewat property agent yang profesional itu biasanya itu seharusnya ditaruh di kantor. Setuju. Ya. Ataupun kalau di owner itu dengan perjanjian tertentu, gitu. Ada hitam di atas putihnya. Karena kita semua sebagai profesional, kantor profesional, kita sudah punya draft di mana melindungi untuk pembeli dan penjual, gitu kan. Udah ada jelas legalitasnya. Tapi kalau misalnya kita tidak beli lewat agent, begitu kita sudah kasih tanda jadi, nah itu gimana kelanjutannya? Kalau sampai terjadi pembatalan, itu untuk resiko yang pembeli. Tapi sebaiknya untuk penjual itu juga beresiko. Ya, kalau kita sudah menerima DP, itu ada tanggung jawab yang harus kita lakukan, gitu kan? Kita udah terikat dengan si pembeli. Nah, ini kejadian karena begitu kita katakanlah nih transaksi 1 miliar, tanda jadi 50 juta, gitu. Kita buat kwitansi. Kwitansi itu kan berarti di kwitansi itu kan berarti si buyer sudah punya hak untuk membeli. Berarti si owner itu tidak boleh membeli ke siapa, menjual ke siapapun, gitu kan, dengan semua resikonya, gitu kan. Nah, terus kelanjutannya setelah dia memberikan DP itu pembayarannya dan transaksinya gimana? Gitu. Nah, kalau kita sebagai professional property agent kita sudah ada rule-nya. Jadi maksudnya ini tanda jadi, setelah itu mungkin ada apa ini tadi tanda jadi ada down payment, kita sebesar apa, terus surat-suratnya masukin ke legalitas, terus nanti kelanjutannya pembayaran seperti apa, apakah lewat bank atau apakah cash, biasanya cash ya, atau misalnya cash bertahap. Tapi kan kita semua sudah ada pengalaman dan kita semua ada legalitasnya. Itu. Nah, kalau kita tuh menjual langsung, mungkin pengalaman kita di sana kurang. Begitu buyer sudah DP 50 juta, kita sudah buat perjanjian kalau misalnya oke, nanti kita bayar lagi misalnya bulan depan, ternyata meleset, itu gimana gitu. Dia udah terikat. Gitu, udah terikat. Mau jual ke orang lain, bayarnya ngancam. Saya udah punya hak loh di situ loh. Tapi sekarang saya memang mau bayar, tapi saya belum punya duit. Usaha saya lagi kolaps nih, tapi saya mau beli dan saya udah punya hak. Jadi dengan 50 juta kita tuh diikat tidak bisa menjual properti kita yang 1 miliar. Bisa sampai bertahun-tahun. Setuju. Ya, makanya perlu profesional property agent. Gitu. Dimana kalau kita itu sudah maksudnya sudah ada perjanjiannya. Jadi kalau meleset itu gimana? Jadi kalau ini sudah ada legalitasnya, di mana melindungi pembeli dan penjual gitu. Kalau pembelinya dia pembayarannya meleset sampai berapa lama, itu gimana untuk selanjutnya? Itu kita semuanya sudah ada perjanjiannya karena kita udah pengalaman. Si pembeli juga gitu. Kalau misalnya sudah DP ternyata legalitasnya nggak bisa, atau misalnya ya tidak bisa terjadi transaksi, itu dananya kembaliin, itu kan juga ada jaminannya. Gitu. Nah itu buat pembeli dan penjual. Yang ketiga sih. Buat untuk yang mau agent property. Nah, agent property juga ini ya, kita kalau memasarkan properti, pembelinya siapa kan kita nggak tahu. Ya, pembelinya kita nggak tahu. Apakah dalam tanda kutip ini kejadian juga ya, ternyata pembelinya itu tersangkut dalam salah satu kasus kriminal gitu kan. Nah, kalau kita itu sebagai profesional property agent, kita tidak bisa disangkutin sebagai komplotan. Ya, jadi karena profesi kita diakuin dan kita memang betul-betul terdaftar gitu. Dan kita pada waktu kita punya pembeli, kita tidak ada wewenang untuk menyelidikin siapa sih buyer kita gitu. Ya maksudnya buyer menyelidiki secara ininya lah ya, tapi kalau sampai ini terlibat kriminal enggak, ini dananya asalnya dari mana, kan kita nggak sampai ke situ. Tapi kalau ternyata itu dia dananya itu dari
kriminal ataupun apa, itu kita tidak tersangkut. Ya, betul. Karena kita itu benar-benar agent yang berlisensi, gitu. Ya, jadi kalaupun pahitnya nih kita sampai ke pengadilan, kita cuma sebagai saksi. Udah, tapi kita tidak bisa dianggap sebagai komplotan, gitu. Tapi kalau kita tidak berlisensi, itu ada bisa kemungkinan kita bisa ada kemungkinan gitu, karena kan mengerikan. Karena kan kita juga nggak tahu kan, maksudnya kan untuk pengembangan kasus. Tapi kalau kita itu profesional property agent, kita berlisensi kok. Dan memang usaha kita bisnisnya ini kita cari makannya tuh di agent gitu. Ya, itu seperti itu. Jadi kalau teman-teman pengen bergabung dengan menjadi profesional property agent, yuk bergabung dengan Arebi, salah satu kantor Arebi era ini. Oke, kurang lebih seperti itu pembicaraan kita. Saya sih masih menunggu Februari karena saya butuh happy endingnya dari Ibu Ike, karena saya butuh ditraktir makan, gitu kan berbagi kebahagiaan. Ike, thank you buat waktunya, ngobrol-ngobrol yang sebentar ini menjadi bermanfaat buat kita. Ciko udah berbagi pengalaman. Sama-sama nih Pak. Semoga LA makin sukses, dan sekali lagi yang tadi Ciko udah omongin, kalau yang mau join bisa hubungi ibu yang satu ini dan nomor teleponnya di sini, gitu kan, bisa hubungi ya. Salam kolaborasi.